Nah, kita harus mengisi sesuai dengan kolom keterangan yang ada, kategori usahanya, kategori apa, misalnya di sini adalah distribusi, berarti distributor ya. Terus setelah itu tanggal mulai datanya, baik, di sini metodenya adalah eh, di sini kalau tidak salah itu adalah Vivo. Coba kita lihat dulu terlebih dahulu ya metode yang digunakan. Nah, metode perhitungan nilai persediaannya adalah Vivo. Jadi di sini tanggal mulai datanya ini jangan salah, jangan sampai salah. Di sini tanggal 31 Desember 2017. 31 Desember 2017. Ini bisa dipilih 2017 tanggal 31 Desember. Oke. Nah, ini PT Unggul Utama, distributor, metode persediaannya yaitu Vivo. Silakan next selanjutnya. Oke, jadi di sini ya ini tidak usah dicentang ya. Centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan. Jadi kan kita sudah punya akun perkiraan kita masing-masing gitu ya karena kita sudah sesuaikan dengan di Excel. Nah, nanti itu kalau misalnya kalian tidak membutuhkan itu jadi ini sudah tidak usah dicentang. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan daftar akun perkiraan oleh Accurate ini bisa dicentang otomatis. Setelah itu dipilih selesai. Tunggu sampai prosesnya berlanjut. Oke. Nah, seluruhnya sudah muncul seperti ini. Kita akan pilih di persiapan data perusahaan. Di sini sebenarnya kalau yang baru pertama itu akan muncul mengenali apa namanya ya, istilahnya menu-menu yang ada di dalam aplikasi ini. Jadi akan dikenalkan terlebih dahulu. Seperti kita mencoba aplikasi baru ya, jadi akan diberikan panduan untuk kalian mengetahui oh ini untuk menu apa, yang ini untuk menu apa. Tapi karena saya sudah pernah mencobanya, jadi saya tidak ada lagi diinformasikan seperti itu. Nah, silakan dilengkapi data perusahaan. Kita mau mengimpor data satu persatu. Di sini ada tulisan persiapan data perusahaan, sehingga nanti di sini kalian akan bikin buat data terlebih dahulu. Baik. Kita masuk ke dalam eh, apa namanya setting untuk preferensi. Kita akan mengisi data-data yang terkait dengan ada di soal ini, yaitu yang pertama ini namanya PT Unggul Utama, kategorinya adalah distribusi atau distributor, bidang usahanya others, teleponnya adalah berapa. Nanti kalian tinggal copy paste saja di sini. Sorry, ini ya. Tinggal copy saja, paste, telepon faksimili di sini saya tulis juga boleh. 21 650 5152. Emailnya adalah admin utama.com. Tanggalnya tanggal 31 Desember 2017, Januari Desember mata uangnya adalah mata uang rupiah. Nah, setelah itu alamatnya kita perlu catat di sini. Di sini ya. Ini tadi alamat Jalan Sunter Agung, nomor Jalan Sunter Agung Barat ya. Nah, di sini kita tinggal copy saja bisa ya di copy ya. Nah, dari anggota kabupatennya adalah DKI. Nanti akan muncul DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan diisi untuk kode posnya. Ini karena saya sempitkan, jadi dia tidak kelihatan. Tapi kalau misalnya saya besarkan, dia akan kelihatan di sini. Ouch. Referensi.
Nah, oh ini belum tersimpan rupanya. Taruhan. Ini kalau saya besarkan kelihatannya 14350 karena saya kecilkan jadi tidak kelihatan. Nah, setelah itu di sini ada pilihan simpan. Jadi, aduh, kenapa ini kayak gini? Nah, karena ini ada pilihan simpan, jadi kita bisa simpan di sini. Simpan terlebih dahulu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan isi lagi terkait dengan data tadi udah tersimpan di sini ya. Kalau misalnya ini bisa kalian tanyakan petunjuk penggunaannya seperti apa, menu preferensi ini bisa ada informasinya. Jadi perlu diketahui ini versi yang terbaru ya sepertinya karena sebelumnya saya gunakan nggak seperti ini, jadi berbeda. Nah, ada beberapa informasi kebutuhan perusahaan. Ini kita harus tulis atau isinya di eh, ini di sini ya. Nanti kita sesuaikan. Di sini dikatakan bahwa beberapa pelanggan pemasok masih menggunakan SGD atau mata uang Singapura dalam bertransaksi dengan perusahaan. Jadi di sini kita checklist untuk multi mata uang. Perusahaan pengusaha kena pajak yang mengungut bayar PPN, pajak iya, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Aset perusahaan diakui pada saat pencatatan perusahaan. Nah, selain itu tidak usah di checklist. Ya, ya, jadi untuk fitur dasar ini hanya 3 yang dicentang karena informasinya hanya 3, kecuali nanti kalau misalnya soalnya ada informasi lanjutannya itu bisa kalian centang lagi. Misalnya dia memerlukan saat mengeluarkan uang, misalnya pembelian barang perlu persetujuan misalnya. Ini ada tulisan seperti itu ya informasi di umumnya atau di informasi kebutuhan perusahaannya tinggal kalian centang. Nah, ini Vivo, ini udah sesuai, kita simpan. Masuk lagi ke menu preferensi. Di sini masih ya, masih di bagian ini. Fiturnya sudah berubah, ada 3. Nah, kita masuk ke dalam pajaknya mungkin kita lewatkan dulu karena belum ada informasi ya berkaitan dengan pajak. Nanti kalau misalnya kalian sudah mahir, bisa nanti langsung di situ. Baik, jadi kita udah sampai mana tadi ya? Sebentar. Oke. Kelihatan tidak? Sebentar, saya share dulu layarnya. Oke, sudah. Ya, ya, kelihatan ya. Jadi pajaknya ini tidak ada informasi terkait dengan pajak sebelumnya. Jadi masih ke penjualan. Kita lari ke penjualan dulu. Di sini penjualannya dikasih tahu
opsi nilai barang, retur, nilai pengembalian yang di jurnal, harga beli, biaya masuk terakhir, BPP faktur penjualan, perbaharui biaya barang saat simpan ulang retur penjualan. Penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan pelanggan. Retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang rusak, ya. Terus setelah itu perusahaan menghitung membayar komisi salesman, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu. Ya.